Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk bernafas di sisa usia kita, semoga kita bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber kebebasan, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang meliputi seluruh semesta tanpa batas. Dia bukanlah suatu sosok, karena kalau sosok tidak mungkin bisa meliputi. Tapi yang pasti semua yang diliputinya adalah sosok. Dia meliputi seluruh makhluknya. Dia senantiasa mengurus dan mengatur seluruh ciptaannya tanpa batas dengan kasih sayang. Bahkan dia hadir dalam diri kita saat ini. Dia hadir dalam 100 triliun sel dalam tubuh kita saat ini. Dia senantiasa memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Namun makhluk-makhluk yang tidak merasa diliputinya, karena dia senantiasa mengatur-ngatur dia, agar dia senantiasa mengikuti segala keinginannya. Dia tidak selalu mengikuti keinginan manusia, karena apa yang diinginkan manusia belum tentu yang terbaik bagi dirinya. Yang diinginkan manusia belum tentu menyelamatkannya. Oleh karena itu, karena cinta kasihnya, dia senantiasa memilihkan yang terbaik, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dengan kesadaran penuh, mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita rasakan kehadirannya dalam diri kita. Dia mewujud sebagai sang hidup pada diri kita. Yang terdekat dengan diri kita adalah nafas, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Saat kita tidur, mata kita tertidur, mulut kita tertidur, semua anggota tubuh kita tertidur. Satu-satunya yang tidak pernah tertidur adalah nafas kita. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Masihkah kita meragukan keberadaan Allah dalam diri kita? Oleh karena itu, mari kita rasakan kehadirannya lewat nafas kita. Rasakan kehadiran lewat aliran darah kita. Dan tubuh ini menjadi berwibawa, berdaya, justru karena kehadirannya. Tubuh ini bisa merasakan dan mencicipi semua makanan yang disantap, justru karena kehadirannya. Tanpa kehadirannya, tubuh ini kehilangan fungsinya. Mari kita sapa dia dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 2024. Sahabat-sahabat kita ada yang sedang merayakan Hari Raya Natal. Oleh karena itu, saya secara pribadi sekaligus juga mewakili komunitas Bumi Spiritual Indonesia menyampaikan selamat merayakan Hari Natal buat para sahabat yang merayakannya. Semoga damai Natal membawa kedamaian bagi seluruh makhluk di semesta ini. Semoga bumi ini menjadi tambah terang dan damai. Amin.
Para sahabat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing, saya tidak mengira kalau hari ini akan hadir sebanyak ini, karena ini adalah hari libur. Saya sangat mengapresiasi, semoga niat baik kita hadir di kajian ini membawa berkah untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami pencerahan. Hari ini saya akan berbicara satu topik yang sangat penting, yaitu terowongan silaturahmi. Kenapa saya ingin membicarakannya? Karena baru-baru ini pemerintah kita dengan kebijaksanaan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kenyataannya telah membangun sebuah simbol yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Dan kemudian oleh pemerintah, penghubung ini disebut terowongan silaturahmi. Terowongan silaturahmi ini diharapkan oleh pemerintah menjadi simbol persatuan, menjadi simbol keterhubungan. Jadi kalau terowongan silaturahmi yang dibangun oleh pemerintah ini baru menghubungkan masjid dengan gereja, karena keterbatasannya belum menghubungkan dengan wihara, belum menghubungkan dengan pura, saya kira tidak usah terlalu diributkan itu. Bukan berarti eksklusif, tetapi kita tangkap makna universalnya, bahwa pemerintah kita menyadari sepenuhnya bahwa bangsa kita ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat beragam, beragam sukunya, beragam adat istiadatnya, beragam budayanya, bahkan beragam keyakinannya. Dan kesadaran ini sudah diikat oleh satu komitmen nasional yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda, tetapi kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia ini tentu saja bukan kebetulan. Ada data di dalam diri kita yang menyebabkan kita terlahir di sini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menawar pada saat mau lahir, saya ingin lahir dari ayah dan ibu yang Islam, atau saya ingin lahir dari ayah ibu yang Hindu, atau saya ingin lahir dari ayah ibu yang Kristen, atau saya ingin lahir dari ayah ibu yang Buddha. Tidak pernah ada yang bisa menawar. Sudah kodratnya seperti itu. Oleh karena itu mari kita syukuri saja, yang lahir dari ayah dan ibunya beragama Islam, memang jalan kita, kodrat kita harus melewati itu. Karena tidak ada yang mau lahir kemudian balik lagi karena tahu agama ibu bapaknya. Tidak ada. Mari kita percaya bahwa sebetulnya data yang ada dalam diri kita lah yang telah membuat kita terlahir dari orang tua yang mana. Dan kita terlahir di Indonesia, itu juga karma baik kita. Kan ada juga yang terlahir di negara yang penuh konflik. Ada yang terlahir di negara yang perang terus menerus gak ada hentinya. Dan kita lahir di negara yang subur. Dengan sombongnya orang Indonesia itu lempar tongkat saja bisa menjadi pohon. Makanya kita perlu jalan-jalan sekali-kali.
Bagi para sahabat yang pernah jalan-jalan ke Timur Tengah, kemana mata memandang, yang kita saksikan cuma berbatuan saja. Semuanya adalah batu, bukan pasir. Tidak ada tanah di sana. Tanah menjadi sesuatu yang mahal. Padahal tanah adalah tempat hidup semua pepohonan. Kita justru 99% tanah air kita ini kan tanah dan air. Batunya sedikit. Dan bangsa Indonesia ini bukan warisan buat kita, tetapi bangsa Indonesia ini adalah titipan buat anak cucu kita. Dan hari ini saya akan berbicara hal yang sangat esensial untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa yang luar biasa ini. Bapak Ibu merasakan, mau kajian seperti ini tinggal datang. Kajian-kajian di sini dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Kebebasan menjalankan keyakinan masing-masing dijamin oleh undang-undang. Yang harus kita jaga itu adalah tinggal kerukunan kita. Oleh karena itu saya sangat appreciate, saya sangat hormat dan bangga kepada pemerintah yang sudah memiliki ide dan gagasan yang sangat luar biasa, yaitu membangun sebuah simbol namanya terowongan silaturahmi. Terowongan ini baru menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral, belum menghubungkan dengan tempat-tempat ibadah dari saudara kita yang berkeyakinan lain. Tetapi itu menurut saya sudah cukup, karena itu simbol. Yang paling penting kita nangkap sebetulnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah kita itu. Oleh karena itu saya merasakan kayaknya penting deh kita memahami lebih dalam tentang filosofis dari dibangunnya terowongan silaturahmi ini. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin menyampaikan pemikiran, dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini dibangun oleh logika dan perasaan saya saja. Kita bisa belajar ya. Sehari-hari ibu-ibu sangat dekat dengan satu berkah semesta, sumber gizi bagi setiap makhluk hidup, namanya telur. Tahu telur kan? Telur. Telur itu banyak sekali sebetulnya mengajarkan filosofis. Kalau memecahkan telur dari dalam, itu jadi kehidupan. Tapi kalau kita memecahkan telur dari luar, paling jadi dadar telur, paling jadi telur mata sapi, yang ujung-ujungnya ya disantap, sebagian jadi gizi, sebagian terbuang lagi ke semesta ini. Makanya kalau ingin hidup harus belajar memecahkan telur dari dalam. Saya sudah menyampaikan pesan ini dalam satu kajian yang berjudul hidup itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kalau ingin hidup harus dari dalam keluar. Makanya orang-orang yang punya keinginan mengubah dirinya, ya, jangan coba-coba mengubah situasi di luar, karena akan terjadi banyak perlawanan. Kalau ingin mengubah situasi, fokus ke dalam. Ingin mengubah situasi di keluarga, semua fokus ke dalam. Rubah dirimu dari dalam. Dan ternyata semua orang yang sudah mencapai kebijaksanaan berani menyampaikan semua perubahan dari dalam keluar, itu menyebabkan di luar berubah dengan sendirinya secara otomatis.
Ya. Dan itu harus dibuktikan. Telur itu ya, bagian luarnya itu ada kulitnya tuh, ada kulitnya. Bagian dalam itu ada putih telur. Betul? Lebih dalam lagi itu ada yang namanya kuning telur. Dan kuning telur itu merupakan inti dari kehidupan. Belajar dari satu filsafat tertentu, mereka menggambarkan telur itu bagian kulitnya itu ibarat logika. Bagian putih telurnya itu ibarat etika. Bagian dalamnya yang berwarna kuning itu ibarat fisika. Logika itu merupakan kerangka dasar yang bisa digunakan oleh setiap orang untuk bisa memiliki pemahaman yang mendalam. Makanya logika dari kata logos. Jadi logos itu adalah rasio, ya, pikiran yang waras. Makanya logika itu adalah di permukaan, di permukaan. Seseorang yang bisa menggunakan rasionya, bisa menggunakan logikanya, maka dia akan bisa masuk ke dalam. Dia pun akan menemukan yang namanya etika. Etika itu apa? Etika itu semacam pedoman moral, ya, yang bisa membimbing kita untuk melakukan kebajikan yang akan berujung pada kebahagiaan. Makanya negara-negara yang masyarakatnya sudah beradab, yang menjunjung tinggi etika, itu pasti menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Karena etika sudah hidup. Etika itu adalah pedoman moral bagaimana melakukan kebajikan sehingga setiap orang, baik dirinya yang melakukan maupun orang lain, itu merasakan kebahagiaan. Sedangkan kuning telur yang disebut dengan fisika, fisika ini sebetulnya adalah ilmu, nama ilmu. Ilmu yang bisa menjelaskan alam secara mendalam sehingga manusia bisa menemukan rahasia alam. Apa keuntungan kalau manusia sudah menemukan rahasia alam? Satu, manusia bisa melakukan hubungan yang serasi dengan alam. Yang kedua, dia juga bisa terjaga untuk bisa menemukan tempat yang nyaman di alam. Makanya orang-orang yang belajar fisika hanya muter-muter ya di kulitnya saja, tidak sampai pada aspek metafisikanya, itu tidak menemukan apa-apa. Tetapi mereka yang belajar fisika tetapi sampai pada metafisika, bukan sekedar melihat aspek luarnya, tetapi melihat rahasia yang lebih dalamnya. Makanya tidak heran kalau sekarang banyak sekali ahli-ahli fisika yang kemudian ya menjadi tercerahkan oleh ketekunan belajar di aspek fisikanya, karena dia bisa sampai kepada aspek metafisika. Salah satu contoh yang sederhana saja, Bapak Ibu, untuk menjelaskan alam semesta yang begitu luar biasa ini, maka ahli fisika menciptakan model, namanya model atom. Karena mereka sadar bahwa seluruh material di alam semesta ini tersusun oleh atom. Model atom yang terkenal itu digambarkan di bagian luarnya itu ada kulit, dan di situ ada tinggal sebuah benda elementer dari alam yang bernama elektron. Dan elektron itu yang mewarisi muatan negatif. Itu adanya di kulit. Sedangkan di bagian dasar ada yang namanya inti atom. Nah, di inti atom ada dua, ada proton, ada neutron. Nah, proton itu adalah muatan elementer di alam yang bermuatan listrik positif. Dan ternyata proton selalu senang bersama-sama dengan neutron. Neutron itu adalah muatan dasar di alam yang tidak memiliki muatan positif atau muatan negatif alias netral. Ternyata neutron selalu bersama-sama dengan proton. Saya begitu belajar model atom seperti itu,
terkagum-kagum melihat alam semesta. Hebat ya. Ternyata kalau kita netral dalam hidup, dekat dengan yang positif. Coba, netral aja dalam hidup, dekat dengan yang positif. Tapi kalau kita mulai tidak netral, ya, seneng ini, tidak seneng itu, berpihak ke sini, tidak berpihak ke situ, coba. Mulai gontok-gontokan dalam hidup, apa yang terjadi? Itu pasti dekat dengan negatif. Jadi secara fisik kita belajar model atom, secara metafisik ada filosofis yang terkandung di dalamnya. Luar biasa. Lalu orang fisika menemukan 99,99% ternyata atom itu adalah ruang kosong. Dan ruang kosong itu ternyata tidak benar-benar kosong. Tetapi ruang kosong itu adalah energi tanpa batas yang mengendalikan elektron dan inti atom. Lalu ketika memahami alam semesta yang besar, ada matahari, ada bumi, ada planet, ternyata ya, kalau kita melihat sama di alam semesta juga. Ruang kosongnya kan lebih banyak. Betul nggak? Ini matahari, ini bumi. Kan ruang kosong antara matahari dan bumi itu lebih banyak kan daripada matahari dan buminya. Gitu. Dan semua material yang ada di semesta ini kan diliputi oleh ruang kosong. Dan ruang kosong ini menjadi pengendali. Bumi bisa tinggal di sini, matahari bisa tinggal di sini, Mars bisa tinggal di sini, Jupiter tinggal di sini. Semua punya tempat-tempat tersendiri di ruang kosong itu. Dan ruang kosong itu adalah ruang pengendali. Tapi manusia yang tidak sadar melihat ruang kosong, ya kosong saja. Tapi mereka yang sadar, mereka mengatakan, ini kosong, ini isi loh. Makanya mereka mengatakan, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Kalau tubuh kita tersusun oleh atom, dan atom juga 99,99% ruang kosong, sebetulnya tubuh kita juga berarti ruang kosong. Nah itulah, ketika kita belajar logika, kita akan sampai pada etika. Etika akan mengantarkan kita untuk memahami alam semesta lebih dalam, sehingga timbul keserasian antara manusia dengan alam. Itulah tujuan akhir dari belajar, menciptakan keserasian manusia dengan alam. Dan kalau manusia hidup serasi dengan alam, ya, ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Nah, oleh karena itu, maka apapun kalau mau belajar, ya, yang bisa mengendalikan etika dan kemampuan untuk menjaga hubungan dan keserasian kita dengan alam, itu adalah permukaannya adalah logika. Logika itu rasio. Logika itu berpikir ilmiah. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan agama itu akal, dan tidak ada agama bagi yang tiada berakal. Makanya kalau kita beragama cuma mengikuti dogma dan doktrin, tidak mau menggunakan akal kita, maka kita itu seperti robot, menjalankan agama, sibuk menjalankan ritual, sementara yang kita lakukan itu sama sekali tidak membantu kita, tidak membantu kita lebih sejahtera, tidak membantu kita lebih sadar, tidak membantu kita lebih bahagia. Tapi selama ini kita kehilangan kesadaran dengan semua itu. Betul apa tidak yang saya omongkan? Iya. Ya. Nah, kembali lagi pada judul ini. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat semuanya, yuk sekarang gunakan logikanya, gunakan rasionalnya, gunakan pikiran sehat kita. Tangkap semua dengan kecerdasan. Karena kita oleh Allah sudah dikaruniakan suatu potensi yang luar biasa, yaitu kecerdasan. Sudah siap? Oke. Dasar pemikiran dibuatnya terowongan, menurut hemat saya,
Itu karena ada dua wilayah yang terhalang sehingga tidak terhubung. Setuju? Ya. Kereta cepat Bandung Jakarta itu kan menembus terowongan tuh. Ada terowongannya tuh. Bahkan diklaim ya di Indonesia itu terowongan terpanjang. Ada yang pernah naik bus? Ada ya? Nah, kan kita mau masuk terowongan tuh lumayan agak panjang ya. Padahal dengan kecepatan kereta sekitar ya 300 sampai 347 km per jam. Tapi terasa lama padahal kecepatan kita sudah besar. Itu berarti terowongannya panjang kan? Nah, kenapa dibuat terowongan? Karena kan ada dua wilayah yang terisolir, tidak terhubung. Maka dibuatlah terowongan. Ngerti ya? Nah, saya menduga dibuatnya terowongan silaturahmi ini karena ada dua wilayah yang belum benar-benar terhubung. Lalu harus ada kemauan dan kemampuan kita untuk menghubungkan dua wilayah yang terisolasi. Barangkali itu ya pemikirannya. Jadi ada dua wilayah yang terhalang sehingga tidak terhubung. Nah, untuk menghubungkan dua wilayah yang terhalang ini, pasti kan harus menghancurkan penghalang. Betul? Konon kabarnya kalau terowongan yang kereta cepat Bandung Jakarta ini, WUS itu kan dibor itu. Ada batu dibor, tanah dibor, apapun yang menjadi penghalang dihancurkan. Jadi ternyata supaya dua wilayah ini terhubung, maka semua penghalangnya apapun harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Contoh sederhana, ya. Kita ini sebagai satu bangsa, namanya bangsa Indonesia, diikat dengan satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Bahkan kalau saya memiliki visi jauh lebih luas lagi. Kita ini satu bangsa manusia. Kita ini satu tanah air bumi. Dan kita punya satu bahasa, namanya bahasa cinta. Karena bahasa cinta satu-satunya bahasa yang paling universal. Bahasa cinta melampaui semua suku, melampaui semua warna kulit, melampaui semua bangsa. Kalau di dalam diri kita sudah ada cinta tanpa syarat, kita bisa menyayangi siapapun tanpa terhalang oleh baju luar, tanpa terhalang oleh kulit luar. Kira-kira bisa ditebak gak? Kenapa di dunia ini masih ada penghalang sehingga setiap bangsa di dunia ini tidak bisa bersatu? Paham maksud saya? Kenapa kita sebagai satu bangsa ini terkadang seperti ada pemisah, terkadang seperti ada penghalang, sehingga silaturahmi ini nggak jalan? Bisa mengerti masalah kita? Nah, ini penghalangnya harus dihancurkan. Saya pernah berdialog dengan orang-orang yang sangat mengerti tentang moderasi beragama. Dan beliau mengatakan kepada saya sangat tercerahkan ketika bicara dengan beliau. Kalau kita ingin bersatu sebagai bangsa, satu-satunya cara, setiap orang yang menganut agama tertentu harus betul-betul mengerti esensi dari agamanya masing-masing. Kalau semua orang mengerti esensi dari agamanya masing-masing, tegak lurus pada agamanya, maka setiap agama pasti akan mengajarkan kasih sayang, pasti mengajarkan perdamaian, pasti mengajarkan kerukunan, pasti mengajarkan kesetaraan. Saya coba memaknai kata-kata orang bijak ini, betul ya. Sebetulnya orang-orang yang gampang berantem
karena keyakinan, jangan-jangan karena dia tidak mengerti esensi dari agama yang dianutnya. Karena apa? Berputar-putar di luar, kayak elektron tadi. Makanya elektron itu kan muatan listriknya negatif, karena berputar-putar di luar. Coba masuk ke inti, kan jadi positif, jadi proton. Coba masuk ke dalam, kan jadi netral, jadi neutron. Jadi kayaknya kita harus bisa menembus ruang kosong yang memisahkan antara elektron dengan inti. Kalau itu ditembus dan masuk ke dalam, kita akan menemukan inti dari ajaran dan esensi agama kita masing-masing. Ini yang akan kita bongkar hari ini. Semoga 2 jam bisa terbuka. Dan siap ya untuk memahami semuanya. Kita hancurkan ya semua penghalangnya. Gitu. Bukan berarti saya akan mencampur adukan keyakinan, tidak. Saya sadar, saya lahir dari ibu bapak saya yang beragama Islam, tulen Islamnya. Bapak saya ini adalah tokoh NU, Nahdlatul Ulama. Ya. Makanya saya tidak perlu bereaksi berlebihan pada orang-orang yang mengatakan saya pendeta karena saya tidak pakai peci. Tidak perlu. Karena mereka yang nyinyir, yang suka menghina, sebenarnya sederhana. Karena mereka itu tidak tahu siapa saya. Nih, kalian yang suka menghina orang lain. Kalian tuh menghina karena kalian tidak tahu. Makanya hinaan itu kan opini pribadi yang dilontarkan pada orang lain. Oleh karena itu saya kasih tahu ilmunya. Kalau kita dihina orang, cukup kita pahami orang itu tidak tahu saya. Jadi buat apa direspon? Kan dia nggak tahu kita, ketemu aja belum. Betul apa tidak? Nah, kalian kan suka berlebihan. Dihina orang langsung marah. Ya sama, kalian itu sefrekuensi dengan yang menghina. Kalau begitu nggak ada bedanya. Sama gilanya. Ya, kalau ingin dibilang orang sadar, ya tunjukkan. Orang sadar itu tidak pernah mau berantem sama orang yang tidak sadar, karena tahu orang itu tidak sadar. Kalau kalian sama-sama berantem, kan kalian sama-sama tidak sadar. Tahnu cager, nanu mana? Oke, karena kajian kita ini ya agak berat, jadi saya menitik beratkan, coba konsentrasi. Ya, jadi tugas kita ketika membuat terowongan berarti harus menghancurkan semua penghalang. Nih, mohon maaf, ya. Ibu bapak suami istri ya, dekat nggak? Dekat. Suka pelukan? Suka. Tidur bersama? Yes. Tapi jangan-jangan harus dibuatkan terowongan. Kenapa? Karena buktinya belum bisa seutuhnya bersatu. Masih suka cekcok. Masih suka berantem. Masih suka memaksakan keinginan pada pihak lain. Kan beli itu belum menyatu. Nah, cari itu penghalangnya. Ternyata penghalangnya sederhana, Bapak Ibu. Karena kedua orang ini yang menyatu tidak tahu tujuannya bersatu. Coba tanya. Semua orang yang sudah menikah kalau diteliti, kenapa Anda menikah? Tidak ada yang tahu tujuan menikah buat apa. Tujuan menikah itu cuma satu, belajar menerima dan menghargai bahwa Anda dengan pasangan Anda sangat berbeda. Anda dengan pasangan Anda berlawanan. Maka disebut juga di Quran ajwaja, pasangan. Yang namanya pasangan itu kiri kanan. Yang namanya pasangan itu tidak sama. Sementara mereka yang menyatu ingin sama. Kalau sama baju gak masalah, itu di luar gampang. Betul gak? Tapi kalau ingin sama cara berpikir, ingin sama sifat, gak bisa. Satu-satu yang bisa dilakukan adalah membuat terowongan. Terowongannya adalah menciptakan pemahaman dalam diri
bahwa saya dengan pasangan saya bukan harus sama. Justru dipasangkan berbeda demi untuk kebaikan saya. Karena lewat pasangan saya belajar tentang cara hidup. Pasangan saya adalah guru saya, guru kesabaran saya, guru kebijaksanaan saya. Terowongan bukan itu. Kan kalau terowongannya dibangun, tidak ada lagi orang cekcok, karena penghalangnya sudah tidak ada. Oke. Membuat terowongan itu pasti menembus kegelapan, bukan? Ya toh? Karena terowongan pasti di bawah permukaan tanah. Tetapi di ujung terowongan selalu ada cahaya. Setuju? Setuju? Ya, saat membuat terowongan pasti kita melewati kegelapan, tapi percaya di ujung terowongan ada cahaya. Kalau kita punya keberanian untuk menerobos penghalang itu, akan sampai di ujung. Begitu sampai di ujung, kita baru sadar bahwa sebetulnya kita berangkat dari satu titik ke titik yang berikutnya, itu sama kondisinya. Jadi terowongan silaturahmi ini adalah penghubung kasih sayang. Kan terowongan silaturahmi. Terowongan itu penghubung, silaturahmi itu dari silat. Rahmi itu kasih sayang. Jadi saya yakin ya, pemerintah ini membuat terowongan silaturahmi ini karena ini kasih sayang di antara kita ini masih ada penghalang. Betul nggak? Ada penghalang. Dan penghalangnya harus dihancurkan. Coba, apa yang menjadi penghalang manusia sehingga tidak berkasih sayang? Yang sederhana aja. Ibu, bapak tidak bisa menyayangi seseorang. Jujur ya, banyak kan yang tidak bisa disayangi? Contoh, kalau pada anak sendiri sayangnya luar biasa. Anak tetangga walaupun kelihatan di depan mata gak sekolah, bajunya compang-camping, sepatu gak punya, ada gak dalam diri kita perasaan kasih sayang pada mereka? Kenapa tidak muncul itu? Karena kita membedakan. Ini anak saya, ini anak orang. Kan itu penghalangnya sebetulnya. Coba kalau semua anak adalah anak saya, bisa nggak begitu? Kan bisa sebetulnya. Dibuat, terowongannya dibuat oleh kita. Semua anak adalah anak saya. Makanya tekadkan dalam diri, saya bertemu anak siapapun, kalau itu ya perlu saya bantu, akan saya bantu, tak peduli itu anak siapa. Ada nggak yang punya begitu? Nah itu sudah bikin terowongan. Tapi karena kita membedakan, ini anak saya, ini bukan anak saya. Dalam sesi konsultasi, ya sesi konsultasi beberapa hari yang lalu, ya ada yang minta konsultasi pribadi sama saya. Ya, masalahnya begini. Jadi dia mengambil satu keluarga ini, suami istri mengambil seorang anak. Karena memang tidak punya anak. Ya. Nah, ketika mengambil anak ini, ternyata anak ini perilakunya tidak seperti yang diinginkan oleh ayah ibunya yang mengambil. Nah, setiap kali dia melakukan perilaku yang tidak sama dengan keinginannya, selalu terlontar kata-kata yang menyatakan bahwa kamu bukan anak kami. Saya bilang, daripada kamu melakukan itu di usia anak seperti ini, lebih bagus kamu dulu tidak ngambil.
Ini makanya saya kasih peringatan, kalau kita mau mengambil, betul-betul mau mengambil, harus utuh. Dan harus bisa menerima keadaan anak ini. Maksud saya, kan anak ini mewarisi kodrat ibu bapaknya. Betul nggak? Tidak mewarisi kodrat ibu bapak yang memungutnya. Kan sudah jelas berbeda. Nah sekarang kamu menolak kenyataan itu. Tidak mau menerima kodrat yang datang dari ibu bapaknya yang melahirkan. Ingin anak ini seperti yang kamu mau. Masalahnya bukan di anak ini. Masalahnya di kalian. Jadi saya hantam nih orang berdua nih. Sampai menangis. Akhirnya dia sudah bisa menerima anak itu seutuhnya. Tapi luka pada anak ini sulit disembuhkan. Karena anak ini sudah kadang tahu kalau dia bukan anak bersih. Bahkan sudah ditunjukkan suratnya kalau anak ini bukan anak. Kan itu melukai. Di situ ada penghalang. Apa penghalangnya? Keengganan kan? Keengganan untuk menerima perbedaan. Betul nggak? Keengganan untuk menerima perbedaan. Saya yakin ya, pemerintah kita membuat terowongan silaturahmi karena kita masih enggan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Kan masih ada orang yang memaksakan ingin semua orang sama seperti dia, harus keyakinannya sama, harus bajunya sama. Padahal yang menciptakan perbedaan ini adalah Allah. Wajah kita saja semuanya berbeda. 8 miliar penduduk bumi ini wajahnya saja berbeda. Jadi apa artinya? Saya kasih tahu. Artinya setiap kelahiran manusia itu adalah unik. Harus menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi siapa-siapa. Dan saya percaya, kalau semua manusia bisa menjadi dirinya sendiri dan menampilkan keunikannya, itu hadiah bagi bumi. Orang yang menciptakan laptop ini, karena dia tidak mau jadi orang lain, dia percaya pada potensi yang Tuhan berikan pada dirinya, dia bongkar semua potensi itu, dia menjadi unik. Dan menciptakan laptop ini. Yang menciptakan lampu ini namanya Nikola Tesla. Di situ ada Thomas Alva Edison. Jadi unik. Bahkan Thomas Alva Edison itu pernah disebut bodoh dan dikeluarkan dari sekolahnya. Tapi ibunya yang hebat. Jadi ketika menerima surat dari sekolah, kalau anaknya dikeluarkan dari sekolah itu, karena sekolahnya tidak bisa menerima perbedaan, ingin semua anak sama di sekolah itu. Itulah sekolah sekarang. Anak harus semuanya pintar matematika, ada namanya KKM. Batas minimalnya harus dicapai semua. Harus bisa fisika semua, harus bisa bahasa Inggris semua. Padahal ada anak yang kecerdasan yang diberikan semestanya adalah olahraga. Lionel Messi mungkin tidak bisa matematika, tapi tetap jadi kaya karena dia percaya kakinya jenius. Dia bisa mengolah bola dan menjadi pemain bola profesional. Dan dia jadi dirinya sendiri. Ketika Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah, saat itu dia membawa surat. Dan ini anak baik sekali. Dan kata gurunya, kamu tidak boleh membaca surat ini. Dan kamu sampaikan aja surat ini kepada ibumu. Jadi surat itu tidak dia baca, disampaikan pada ibu. Lalu ibunya ketika membaca surat, tidak aslinya seperti itu. Jadi dibacakan oleh ibu yang berbeda. Oh ternyata kamu itu anak berbakat nak. Kamu tidak cocok di sekolah itu. Sehingga ibu harus mencari sekolah lain. Karena sekolah itu tidak cocok buat kamu. Kamu terlalu berbakat. Padahal isi suratnya gak begitu. Itulah seorang ibu yang penuh cinta kasih pada anak. Dan akhirnya apa? Akhirnya anak itu homeschooling. Dididik langsung oleh ibunya. Dan berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan dia menemukan lampu. Dan ketika ibunya meninggal, dia baru berani membaca surat itu.
Dan dia terkejut. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Karena kata-kata yang dari sekolahnya itu tidak dibacakan utuh. Justru yang dibacakan adalah yang berbeda. Dan kalau ibunya membacakan utuh surat itu dari sekolah, apalagi ibunya marah-marah, apalagi menghukum anak itu, saya kira Thomas Alva Edison tidak akan menemukan lampu ini. Ngerti maksud saya? Dan kita semua ingin anak-anak seperti ayahnya, harus seperti ibunya. Ingat Bapak Ibu, anak itu tamu agung yang direncanakan semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan untuk menjadi seperti kalian. Makanya saya sering menyampaikan 3 hal yang tidak boleh orang tua ikut campur. 1, pendidikan anak. Yang 2, pekerjaan anak. Yang ketiga, jodoh anak. Kalian itu sekolah ikut campur, jurusannya harus yang kalian mau. Sudah gitu pekerjaan ikut campur lagi, main sogok-sogokan lagi. Dan terakhir, urusan jodoh. Harus seperti yang ibu bapaknya mau, walaupun anaknya tidak suka. Ada terowongan, ada penghalang nggak di situ? Ada penghalang nggak di situ? Ada. Harus dibuat terowongan. Nih saya kasih tahu nih, ya. Saya bukan berbicara terowongan silaturahmi saja. Saya berbicara lebih universal lagi. Karena saya percaya di antara kita pun banyak penghalang yang menyebabkan silaturahmi kita terputus. Sehingga harus didobrak penghalangnya, harus dibuat terowongan. Yang sederhana aja, kalian harus bikin terowongan dengan pasangan. Kalian harus bikin terowongan dengan anak. Saya kasih tahu, ini saya lihat wajah-wajah di sini, saya tahu ini ya yang masih ada masalah. Suka cekcok, berantem lagi. Di depan anak lagi, aduh, ya Allah. Oke, pernah kenal gak peribahasa ini? Apa katanya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenapa tak sayang? Karena tak kenal. Jujur ya, jujur. Kitab yang wajib diimani ada berapa? Menurut agama Islam 4 kan? 1 Al-Quran, 2 Injil, 3 Zabur, 4 Taurat. Pintar kalian. Quran diturunkan pada siapa? Nabi Muhammad. Pintar ya, dari kecil memang itu pelajarannya kan, nggak berubah-berubah sampai sekarang. Sampai di universitas saya kaget ya, anak saya diajarin gitu juga oleh gurunya. Ya. Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa. Pintar kalian ya. Kalau Zabur, Nabi Daud. Pintar. Kalau Injil, pintar. Sampai sekarang nggak mau ya, lupa lagi ya, karena nanti katanya di akhirat ada ujian. Ditanya nama-nama kitab dan siapa penerimanya. Kalau saya nggak begitu, malah dari kecil saya bingung. Nabi dan Rasul kata bapak saya ada 25, kitabnya cuma 4. Jadi saya bilang sama bapak saya, tekor pak. Ini ada Nabi dan Rasul yang nggak kebagian kitab, berarti ceramahnya nggak pakai kitab pak. Saya bilang. Bapak saya bingung itu ngejawabnya. Udah ngundang dari pesantren mana disuruh menjelaskan itu, gak ada yang ngerti. Makanya akhirnya saya keluar dari rumah, cari sendiri. Sekarang udah ketemu. Ternyata semua Nabi dan Rasul sama kitabnya, kitab sejati, yaitu kalamullah. Kitabnya adalah Allah. Udah nanti akan ngerti sendiri ya kalau sudah ngalamin. Jangan minta dijelaskan hari ini ya. Jujur. Jadi kitab yang wajib diimani ada berapa? 4 ya. Oke. Jujur ya. Kalian punya Injil di rumah? Katanya wajib diimani. Punya aja? Enggak. Lucu kan? Punya Zabur, Taurat, Quran, ada pun gak pernah dibaca. Jujur ya, lucu kan? Udah gak apa-apa. Makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenapa tak sayang? Tak kenal. Saya
Kagum sekali nih dengan yang bikin peribahasa ini luar biasa. Ternyata saya menemukan ayatnya di Quran. Jadi ini dari Quran ini, tak kenal maka tak sayang itu. Jadi kenapa kalian tak sayang? Karena tak kenal. Makanya saya kasih tahu, kalau ada orang yang menghina kita, sudah. Anggap aja cuma bunyi aja itu. Jangan diberi makna apa-apa kata-katanya. Karena dia itu tidak sayang kita, karena tidak kenal. Kalau kenal pasti sayang. Betul nggak? Sayang nggak kalian sama Allah? Sayang? Kenapa? Jawabannya ragu-ragu. Takut ditanya ya? Saya mau nanya, kalian emang kenal sama Allah? Nah itu kan kadang nggak sering ini ya, logikanya nggak nyampe ya. Sayang sama Allah, saya tanya, kenal sama Allah? Enggak. Padahal peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ini saya kasih tahu, semua yang tidak mau menyayangi itu karena dia tidak mau mengenal. Sampai sini clear? Oke, supaya semuanya percaya sama omongan saya, jadi saya pakai ayat. Takut nggak percaya. Karena kalau nggak pakai ayat nanti nggak percaya. Ngaji apa katanya nggak pakai ayat. Oke, perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Ini ayat pasti dibaca kalau ada orang nikah. Pasti ini ayat sudah terkenal sekali, ya. Pasti dibaca. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Percaya kan sama saya sekarang kalau ayat ini sering dibaca kalau ada orang nikah? Ya, sudah pasti so. Pilihan ayatnya ini. Tapi saya juga ragu-ragu. Saking seringnya kalian dengar ayat ini, ya, sampai-sampai nggak tahu isinya apa sebetulnya. Baik ya. Ya ayuhan nas, ini yang dihaikan manusia. Yang sedang saya jejak bicara ini manusia apa orang? Manusia apa orang? Sama. Enak aja. Kalian kalau kenalan, coba perkenalkan tadi. Saya berasal dari Garut. Kenapa bilang dari Garut? Karena saya dilahirkan di Garut, fisik. Karena kalau saya bilang, Bapak Ibu, saya berasal dari Allah. Banyak yang nggak ngerti kan? Padahal itu benar nggak? Benar kan? Makanya yang berasal dari Garut itu orang apa manusia? Orang, disebutnya juga orang Garut. Betul apa tidak? Iya. Jadi manusia ini orang yang sudah sadar sebetulnya, yang sudah mencapai sisi kemanusiaannya. Orang yang sudah mencapai sisi kemanusiaannya itulah manusia. Makanya Quran surat terakhir itu surat An-Nas, bukan surat orang. Surat manusia, betul nggak? Makanya di situ yang paling inti di Quran surat An-Nas adalah Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ini orang Islam apa orang Kristen? Karena kalau berbicara perbedaan itu pakai orang. Ini orang Banjar atau orang Pangandaran? Nggak ada. Ini manusia Banjar atau manusia Pangandaran? Nggak ada. Betul nggak? Ada nggak? Oh ini manusia Islam, ini manusia Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tuh ini orang Islam, ini orang Kristen. Orang. Yang dibicarakan di Quran surat An-Nas orang apa manusia? Manusia.
Coba kita dengarkan. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ini orang Islam nih diajarkan oleh Quran kita berlindung pada Tuhannya manusia. Jujur ya, orang Kristen manusia. Berarti ada Tuhannya? Ada. Orang Hindu manusia? Oke. Ada Tuhannya? Ada. Orang Konghucu manusia? Ada Tuhannya? Ada. Orang Buddha manusia? Ada Tuhannya? Orang ateis manusia? Ada Tuhannya? Ada. Mau ngaku mau enggak terserah, tapi pasti ada. Paham maksud saya? Jadi ada enggak kalau gitu Tuhan orang ini, Tuhan orang ini? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada Tuhannya manusia. Ini penghalangnya harus dibuka nih ya. Bahwa mereka menyebut dengan cara berbeda, yaitu masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Kenapa kamu urusan? Kan ini ya, ini di Bandung macai, Ibu. Tapi kalau bilang di Eropa, ya, kamu pengen apa? Hoyong cai, mau lain mere. Betul nggak? Ya, kan di sana ngomongnya harus saya ingin water, paham ya? Baru dikasih. Ngerti maksud saya? Padahal kan barangnya sama. Ini harus dihancurkan, ini penghalangnya. Karena kita merasa seakan-akan Tuhan kita itu beda dengan Tuhannya yang lain. Percaya dengan logika yang masuk akal. Tidak mungkin ada seorang pun di dunia yang pengen Tuhannya nomor 2. Semua pengen Tuhannya maha, yang bisa menjamin kehidupannya. Setuju gak dengan saya? Makanya gini ya, yang bilang ini water dengan yang bilang cai pasti berantem sebelum ketemu barangnya. Betul gak? Kata orang Eropa, cek urang ge ieu teh water. Cek orang Garut lain, cek aing ge cai. Bisa berantem enggak? Nah. Tapi begitu ini maksudnya, oh ternyata sama, pasti pelukan. Betul enggak? Nah, masalah kita itu kita cuman sampai di namanya, enggak tahu barangnya. Makanya kita berantem. Lalu kasih sayang tidak nyambung. Makanya harus dibuat terowongan. Disitulah ya para ulama, ahli-ahli ilmu, para tokoh-tokoh agama itu harus bisa menyatukan, membuat terowongan, bukan malah justru mempertebal terowongan itu dengan penghalang. Oke, kalau gitu kita baca ayatnya ya. Iya. Hei manusia, ini yang dihaikan siapa? Manusia. Termasuk gak Bapak Ibu dihaikan? Bingung lagi ya, bingung lagi. Mulai bingung ya. Kenapa sih tidak berani mengatakan saya gitu kan? Semoga saya dihaikan. Berani gak? Sing jadi jelema tuh. Maka di Quran jelas sekali, orang-orang yang punya qalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami, mendengar dan melihat, ulaika kal an'am. Maka mereka itu laksana binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau kita manusia, yang tertinggi dari manusia apa? Sisi kemanusiaannya. Makanya kalau bicara kemanusiaan, nggak usah bicara lagi kamu keyakinannya apa. Ada orang ya ketabrak truk, sudah mengap-mengap, perlu pertolongan, dan kamu ada di situ. Sebelum menolong, nanya dulu, mohon maaf mas, agamanya apa? Begitu. Kemudian dia bilang, agamanya
tidak sama dengan kamu. Kamu tinggalkan? Ya Allah, bukan manusia. Sekali lagi, nilai manusia adalah sisi kemanusiaannya. Makanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang sudah sadar akan kehadiran Tuhan dalam dirinya, orang yang sadar akan kehadiran Tuhan dalam dirinya pasti punya sisi yang kedua, namanya sisi kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham sampai sini? Oke, pelan-pelan ya. Lanjut dulu ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuan cuma satu, lita'arofu, supaya kamu saling mengarifi, supaya kamu saling mengenal. Jadi siapa yang menciptakan perbedaan? Ya Allah. Dan kenapa Allah menciptakan perbedaan? Supaya kamu saling mengenal. Untuk apa kita harus saling mengenal? Supaya saling menyayangi. Karena kalau tak kenal, maka tak sayang. Masuk sekarang peribahasa itu? Saya kira kalian itu peribahasa itu dengarnya udah lama. Betul nggak? Cuman sadarnya mungkin baru hari ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semoga di hari besar agama Islam ini, walaupun kita tidak merayakannya, kita dapat pencerahan juga. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu. Jadi diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Satu tujuannya, lita'arofu, untuk saling mengenal. Makanya kalian ketika baca ayat ini, dengar ayat ini waktu nikah, sadar enggak? Diciptakan kalian berpasangan suami istri, laki perempuan, jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, adat istiadatnya berbeda, sukunya bisa jadi berbeda, bahkan bangsanya bisa berbeda. Lita'arofu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling memenggal. Saling mengenal. Paham ya? Coba. Begitu tahu, oh, ketika suami marah-marah, kenali dia. Kenapa dia marah-marah? Oh, dia dibesarkan di keluarga yang seperti ini. Dia tidak salah. Dia dulu otaknya bersih, cuma dimasukkan racun-racun dari lingkungannya. Dibesarkan di keluarga yang penuh konflik, makanya konflik terbawa. Saya sekarang sudah kenal suami saya terima aja dia apa adanya. Kan gampang kalau mengenal, betul nggak? Makanya begitu kenal, sayang. Gini-gini juga barang antik, nggak ada duanya, betul nggak? Susah carinya, betul nggak? Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ini nggak saya bahas ya, yang ini, karena kalau saya bahas ini nggak akan cukup waktunya. Ya, nanti di episode lain tentang takwa khusus saya bahas lebih dalam. Ya, jadi ini PR. Nah, ada bagian yang akhir di ayat ini, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi saya sangat sepakat dengan terjemahan Depag yang mengatakan khabir itu maha mengenal. Keren. Jadi Allah itu maha mengetahui sekaligus maha mengenal. Makanya karena Allah maha mengenal, beliau kenal semuanya, maka beliau menjadi maha penyayang. Masuk akal? Iya, jangan percaya kalau ada orang mengatakan, ya kalau kita tidak baik sama Allah, maka Allah akan mengazab. Tidak. Ya, bagaimana Allah yang maha pengasih, maha menyayang mengazab kamu? Ya, yang mengazabmu itu bukan Allah, tetapi akibat dari perilakumu sendiri. Ini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Kan suka ada yang sok-sok beriman tuh. Kenapa ibu sendu sekali wajahnya? Saya sedang dapat ujian dari Allah. Wih, hebat.
Ujian itu bukan dari Allah, Ibu Bapak. Ujian itu dari akibat, dari sebab yang kamu ciptakan sendiri. Coba, ada orang korupsi, sebab. Akibatnya tertangkap oleh KPK, akibat. Masuk ke dalam penjara. Dari mana ujiannya? Dari Allah? Bukan. Dari akibat perilakunya sendiri. Enak aja kata Allah, yang nyuri elu. Terus apa perlunya kalau nguji-nguji? Susah bikin rapotnya. Paham ya? Oke, baik sampai sini. Paham? Nah, lanjut dulu. Satu dasar lagi, Quran surat Al-A'raf ayat 46. Ya. Dan di antara keduanya ada batas. Wa bainahuma hijabun. Nah, hijab itu batas. Dan di antara keduanya ada batas. Kalau ada batas kan tidak bisa saling berkasih sayang. Berarti harus dibuatkan apa? Terowongan. Namanya terowongan silaturahmi. Semoga seluruh Indonesia mendengarkan kajian saya ini. Termasuk ya para pejabat yang punya ide membuat terowongan itu. Saya bantu untuk menjelaskannya sama masyarakat. Ya. Di antara keduanya ada batas. Wa bainahuma hijabun. Dan di tempat mengenal itu wa alal a'rafu rijalun. Ah, ini perhatikan ya. Ini harus saya ungkap sedikit rahasianya. Di tempat mengenal itu ada laki-laki. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Di Quran itu kalau ada kata laki-laki itu simbol dari urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita, perempuan, itu simbol dari urusan jasmani. Makanya jangan keder ya. Di hadis, salah satu hadis dikatakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Awas. Padahal saya tidak menemukan di Indonesia ada majelis taklim isinya laki-laki. Perempuan tuh rajin ke majelis taklim. Di mana-mana majelis taklim pasti ibu-ibu, jarang bapak-bapak. Bahkan ketika diajak bapak-bapaknya sama ibu-ibu paling juga udah itu urusan ibu aja. Dianggap ngaji itu urusan ibu-ibu. Makanya kalau diajak kan udah ibu aja. Ya, karena ngaji itu sudah masuk urusan ibu-ibu. Bayangkan sudah majelis taklimnya ibu-ibu semua, katanya di neraka yang banyak adalah wanita. Dan orang-orang yang letterlek memahami neraka betul-betul nanti di neraka kebanyakan perempuan. Takut-takutin lagi kalau ibu tidak mengizinkan bapak. Langsung, betul nggak? Iya, biar tambah banyak di sana. Itu hadis mengandung makna yang dalam. Di neraka itu kebanyakan wanita. Wanita itu simbol dari urusan jasmani. Maka siapapun yang hidupnya melulu hanya ngurusi urusan jasmani, ya pasti sengsara hidupnya. Ya pasti neraka hidupnya. Itu maksudnya. Bukan dipahami begitu letterlek. Paham sekarang? Ya. Sudah di neraka banyak perempuan, di surga nggak ada bidadara, kan rugi 2 kali. Betul nggak? Kalian tuh masuk surga juga rugi ya. Bisa nggak ada bidadara. Di sana adanya bidadari. Bidadari dipahami betul-betul perempuan lagi. Aduh, itu. Makanya harus tahu watil kal amsaluna dribuha linas wa ma yaqulha illal alim. Aku bicara di Quran itu dengan perumpamaan dan tidak yang mengerti perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Makanya supaya mengerti perumpamaan itu harus berilmu. Nah, ada 2 wilayah dibatasi nih, berantem terus nih 2 wilayah ini. Muncullah ya seseorang namanya laki-laki. Dia itu di tempat mengenal munculnya itu. Perhatikan kalimatnya. Wa alal a'rafu rijalun. Dia muncul di tempat mengenal. Jadi si laki-laki ini adalah simbol dari manusia yang sudah mencapai pencerahan ruhani. Dia sudah mencapai pengenalan diri, pengenalan kepada Tuhan. Makanya cerita di Quran surat Al-A'raf itu cerita Nabi Musa bertemu Tuhan.
Lihat itu di Quran surat Al-A'raf ayat 143 lanjutannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Muncul kata gunung di situ. Karena gunung itu mewakili puncaknya kesadaran, tempat yang tinggi. Makanya Nabi Muhammad juga bertemu Tuhan di puncak kesadarannya, namanya Sidrah Al-Muntaha. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhannya bertajali di puncak kesadarannya Musa. Dan Musa mengatakan apa di situ? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Musa mengalami kelahiran yang kedua. Musa mengalami pengalaman ketuhanan sebagaimana yang pernah dialami sebelumnya di alam alastu. Musa sudah menembus hutang ruhaniahnya, sehingga saat dia mati pasti akan kembali kepada Allah. Dan saya sampaikan, Musa di Quran itu bukan sekedar sosok, tetapi peran. Berarti yang jadi Musa bisa siapa saja. Apakah kita bisa menjadi Musa? Bisa. Itulah yang disebut dengan learning to be, belajar menjadi. Belajar menjadi Musa, belajar menjadi Muhammad, belajar menjadi Isa, belajar menjadi Harun, belajar menjadi Ayub. Bukan menceritakan sejarah mereka. Belajar menjadi. Baru keren. Nah, dan di tempat mengenal itu ada laki-laki yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu. Makanya saya kasih tahu, ini kalau kalian berantem ya, harus ketemu dengan orang bijak yang mengenal kedua-duanya dengan cara yang baik. Karena kalau tidak mengenal dua-duanya, nanti ada tendensi berpihak ke sini, malah jadi mengadu domba. Jadi ternyata ya, kita perlu orang yang datang dari Al-A'raf, dari tempat mengenal. Orang itu adalah laki-laki. Dan laki-laki adalah lambang ruhani. Perlu ada orang yang sudah mencapai kebijakan spiritual untuk bisa menyatukan keterpisahan dua wilayah ini. Makanya hadirin, untuk bisa membongkar semua hambatan yang memisahkan sehingga terowongan itu terjadi, harus ada orang yang hadir dari Al-A'raf. Harus ada orang yang bijak. Itulah yang namanya ahli ilmu. Itu yang namanya ulama. Tapi bukan ulama kata, ulama karya. Kalau ulama kata kan cuma katanya. Katanya. Bukan apa yang dialami dan dirasakan. Dan Indonesia ini perlu orang yang datang dari tempat mengenal itu. Perlu orang-orang yang sudah bisa mencapai pencerahan. Dan lihat sekarang, kebangkitan spiritual terjadi di negeri ini. Lalu muncullah orang-orang yang berkesadaran, yang mencoba untuk mempersatukan kembali, merefleksikan, mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan yang sekarang. Kenapa? Karena kecintaan kepada tanah air yang luar biasa ini. Oke? Ya. Dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, mencapai kesadaran, yang sudah cinta kasihnya tanpa batas di dalam dirinya. Ketika ada dua pihak yang bertikai, dia tidak berpihak pada siapapun. Justru dia menjadi pendamai karena dia mengenal kedua-duanya. Maka yang disampaikan adalah salamun alaikum. Yang dibangkitkan pada kedua pihak ini bukan nerakanya, tapi sorganya. Kesadaran tingginya yang dibangkitkan. Makanya kita pernah punya seseorang yang sangat plural,
orang tua kita pernah menjadi presiden RI, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pemikirannya sudah sangat universal, tapi beliau tetap saja beragama Islam. Gitu. Dan saya percaya siapapun orang yang tahu esensi agamanya, hasil akhirnya akan menjadi orang-orang yang moderat. Moderasi. Moderasi itu berada di titik tengah. Jadi kembali lagi pada terowongan, saya coba mengambil definisi dari kamus. Apa arti terowongan? Terowongan adalah sebuah tembusan di bawah permukaan tanah atau gunung. Terowongan umumnya tertutup di seluruh sisi kecuali di kedua ujungnya yang terbuka pada lingkungan luar. Jadi terowongan itu tertutup, ya. Tertutup kan? Hanya terbuka di ujung-ujungnya saja. Kita harus tertutup loh. Kita harus yakin bahwa jalan kita yang paling benar, tanpa harus menyalahkan jalan orang lain. Gitu maksudnya. Tetap terhubung, tetapi kita tetap berada di jalan kita masing-masing. Keren gak kalau gitu? Iya, karena agama itu kan pribadi. Makanya mulai sekarang jangan dipamerkan keyakinannya. Pamerkan aja dampak dari keyakinannya. Pamerkan akhlaknya. Ya, ada yang pernah lihat terowongan di sini? Yang belum, saya kasih gambarnya. Kayak gitu terowongan. Saya ambil gambarnya ya. Ini spesial. Ini terowongan silaturahmi yang dibuat yang menghubungkan masjid Istiqlal dengan katedral. Jadi hargai saya sampai saya berusaha untuk mengambil fotonya ini. Benar nggak terowongan itu ada gitu? Ada ya ternyata. Ya. Tetapi sekali lagi ini hanya simbol. Tidak perlu Bapak Ibu pergi ke sana, tidak perlu. Tapi kalau ada waktu mau mampir ke sana boleh. Tapi yang paling penting, mari kita sekarang bikin terowongan di sini, di diri kita masing-masing. Ya. Kalau ada hambatan dengan pasangan, bikin terowongan. Hambatan dengan anak, bikin terowongan. Hambatan dengan tetangga, bikin terowongan. Itu. Terutama terowongan silaturahmi. Apa arti silaturahmi? Nah, ternyata silaturahmi berasal dari kata silat ar-rahmi, yang berarti menyambung tali kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menyambung tali kasih sayang. Ini menurut kamus. Jadi maknanya lebih luas lagi ya, yaitu kasih sayang terhadap sesama manusia, bahkan kasih sayang terhadap semua makhluk. Ya, gitu. Oke, sudah mengerti semuanya? Nah, sekarang saya ingin menyampaikan dulu. Begitu seseorang mendalami agamanya masing-masing dengan benar dan tahu esensi dari ajaran agamanya masing-masing dengan dalam, saya percaya setiap agama mengajarkan 4 hal ini. Dan nanti kita lihat ya buktinya. 1, kasih sayang. Yang kedua, perdamaian. Yang ketiga, kesetaraan. Yang keempat adalah kerukunan. Makanya 4 nilai ini disebut nilai universal semua agama. Dan ini yang dijadikan sebagai pilar untuk moderasi beragama di Indonesia. Jadi agama itu sudah moderat, tetapi cara beragama yang perlu ditata supaya tidak saling membenci, tidak saling mengganggu, sehingga masing-masing bisa ya mengamalkan ajaran agamanya dengan full. Sehingga puncaknya kalau setiap orang mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan tekun di jalannya masing-masing. Percaya, agama itu jalan. Saya mau nanya sekarang, Bapak Ibu sampai di masjid ini lewat jalan kan? Betul.
Ada nggak yang jalannya lewat Cimahi? Ada. Ada yang jalannya lewat Bandung? Ada. Ada yang jalannya lewat Lembang? Ada. Ada nggak yang jalannya lewat Ciwaruga sana? Ada. Siapa yang nyampe di sini? Yang nyampe di sini adalah mereka yang memilih satu jalan dan tekun di jalan itu. Ulangi. Yang nyampe di sini adalah mereka yang memilih satu jalan dan tekun di jalan itu. Nyampe nggak di sini? Nyampe. Dari semua jalan akhirnya bertemu di satu titik di sini. Jadi siapa yang akan sampai di sini? Yang memilih satu jalan dan tekun di jalan itu. Pilih satu jalan, tekun di jalan itu. Nah, siapa yang tidak sampai di sini? Baru maju lewat jalan sini Cibabat. Wah, kayaknya salah jalan saya. Balik lagi. Ke Lembang dulu. Baru jalan sebentar. Wah, salah kayaknya jalan saya. Ke Padalarang. Nyampe nggak di sini? Yang nggak nyampe di sini itu adalah mereka yang berubah-ubah jalan. Makanya agama adalah jalan. Kitab suci adalah petunjuk jalan. Dan guru-guru suci adalah penuntun jalan. Temukan aja 3. Temukan jalannya, ketemukan petunjuk jalan, kitab suci, temukan penuntun jalan. Siapa penuntun jalan? Yang memahami kitab suci. Karena kalau salah memahami petunjuk jalan kan masuk jurang ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kesepakatan nasional. Makanya dalam bingkai paradigma nasional, moto Bhinneka Tunggal Ika harus mengkristal ke semua umat beragama. Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pola pikir, harus menjadi pola sikap, harus menjadi pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sepakat? Oke. Sayang nggak sama bangsa ini? Sayang. Ingin hidup rukun? Ingin berkasih sayang? Ingin. Asik nggak kalau itu terjadi? Asik ya, kita bisa membangun bangsa ini. Ya. Tapi kalau cekcok terus, lihat tuh, bangsa yang cekcok terus, perang saudara, nggak ngebangun-ngebangun. Yang nanya perang itu ya saling bunuh. Kita sudah belajar dari berita begitu banyak di belahan bumi sana. Negara yang cekcok saja. Ya. Rebutan kekuasaan. Kita ya bisa pemilu damai. Bayangkan. Ya, saya pernah diundang di KPU Jawa Barat. Saya tanya, di Jawa Barat ada berapa juta pemilih? Ada berapa kotak suara? Coba. Sampai ke pelosok-pelosok semua merayakan pemilu sebagai pesta demokrasi. Ya sudah, bahwa kita pernah berbeda pilihan udah selesai. Sekarang siapapun yang terpilih lewat mekanisme pemilu, itulah pemimpin kita. Udah, itu aja. Sesederhana itu. Paham ya? Iya, gitu aja. Baik, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu adalah norma kebersamaan dalam realitas keragaman. Ini menjadi landasan utama bagi terbangunnya kerukunan sosial yang tulus dan permanen. Bahwa kita menyadari perbedaan itu sudah bersifat alami. Tugas kita bukan memaksakan persamaan, menerima dan menghargai perbedaan. Setuju ya? Oke. Upaya memahami agama orang lain itu merupakan hal yang paling mendasar yang harus ada dalam relasi kehidupan keberagaman di Indonesia. Kenapa kita harus berupaya memahami ajaran agama orang lain? Kenapa? Kan tadi udah punya rumusnya. Kalau kita mengenal, jadi sayang. Jadi tidak salah paham. Semua orang yang salah paham itu kan sebetulnya karena tidak mengenal. Setuju? Setuju ya? Oke. Ya.
Saling bekerja sama antar penganut dan kelompok agama merupakan puncak sikap saling mengakui dan saling menghormati antar pemeluk agama. Bagus nggak kalau kita bekerja sama gotong royong? Tidak hari Minggu gotong royongnya agama Kristen, hari Jumat gotong royong agama Islam. Gak lucu ya? Coba kalau di hari yang sama gotong royong semua membersihkan parit karena sekarang musim banjir, kan asik ya? Kan tidak ada hambatan toh? Kita tetap aja habis itu menjalankan agama kita masing-masing kan? Betul apa tidak? Itu ya. Makanya keunikan ini perlu dijaga nggak? Keunikan Indonesia perlu dijaga nggak? Yuk kita jaga supaya anak kita nanti bisa melanjutkan kehidupan dengan damai di negeri ini. Keharmonisan kehidupan umat beragama yang sejati akan terlihat dari adanya kesamaan keprihatinan dan kesamaan kepentingan yang terwujud dalam tujuan serta aktivitas kolektif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kan kita punya tujuan yang mulia sebagai bangsa. Ingin nggak jadi bangsa yang maju? Semua kita sekarang mendambakan tahun 2045 Indonesia harus menjadi Indonesia emas. Bukan Indonesia besi. Tahu nggak bedanya emas dengan besi? Besi itu kena air karatan, Bu. Tapi kalau emas kena air nggak karatan. Emas itu logam mulia yang paling tahan. Banyak juga yang ngomong Indonesia emas, saya tanya apa sih Indonesia emas? Nggak ngerti juga ternyata. Ya, cuma ngomong aja, ya. Jadi Indonesia emas itu Indonesia yang isinya penduduknya itu seperti emas, bernilai tinggi, memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap segala goncangan dari bangsa-bangsa yang lain. Itu maksudnya Indonesia emas. Banyak yang nggak ngerti. Jadi kita harus berfokus pada aktivitas kolektif sebagai bangsa. Jangan agama menjadi hambatan untuk membangun bangsa ini menjadi besar. Ngerti maksud saya? Kan kalau kita berantem karena agama, apalagi memperebutkan nama Tuhan, gak lucu. Betul gak? Dan Tuhan juga pasti gak ridho. Ya? Oke. Jadi pada hakikatnya semua agama mengajarkan perdamaian dan tidak membenarkan kekerasan. Jangan percaya kalau ada orang yang mengajarkan agama lalu menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Jangan percaya. Tidak mungkin ada Tuhan yang seperti itu. Kecuali Tuhan buatan dirinya sendiri. Tuhan yang maha welas, maha pengasih, maha penyayang. Luar biasa ya. Oke? Sekarang kita lihat nilai universal ajaran Islam dulu. Ini mah udah kenal pasti ya. Yang pertama nilai universal ajaran Islam adalah kebenaran. Menekankan pentingnya mencari kebenaran dan menghindari kebohongan. Maka jangan percaya. Jangan mudah percaya. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Kan yang namanya iman itu ya, meyakini sesuatu yang belum terlihat sampai bisa melihat yang kita yakini. Itu baru iman, baru sempurna itu. Kita yakin kepada Allah. Yes, karena ada ciptaannya. Itu meyakini yang belum terlihat. Itu belum iman itu. Baru setengahnya. Sampai bisa melihat yang diyakini itu, baru hakul yakin. Baru isbatul yakin. Imannya itu gak goyah lagi. Makanya kebenaran dalam Islam itu adalah mutlak. Yang kedua, Islam itu mengajarkan keadilan. Prinsip keadilan ditegakkan, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai universal Islam adalah kasih sayang. Judulnya Al-Quran ada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rahman dan Rahim di surat Al-Fatihah itu diulang 2 kali. Di judulnya ada Rahman dan Rahim, di dalamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diulang lagi. Apa artinya? Start the day with love. Fill the day with love. Awali harimu dengan cinta dan isi harimu dengan cinta. Pasti ujungnya adalah cinta. Karena hadiah mencintai adalah dicintai. Nilai universal yang keempat di Islam adalah kesabaran. Apa sih sabar itu? Menerima kenyataan. Makanya sabar itu saya sering definisikan tanpa tapi dan tanpa tepi. Itu baru sabar. Ya? Apa Bu? Tanpa tapi, tanpa tepi. Ibu akan sabar, tapi sabar nggak itu? Tanpa tapi, tanpa tepi. Terima kenyataan apa adanya. Saya kasih tahu, kenyataan tidak berbahaya, tapi reaksi kita terhadap kenyataan itu yang sudah terbukti berbahaya. Ya, hilang uang itu nggak berbahaya, tapi reaksi kita terhadap hilang uang berlebihan sampai kepikir terus menerus jadi sakit, itu yang berbahaya. Hilang uangnya biasa-biasa aja. Reaksi kita terhadap kenyataan itu yang berbahaya. Catat Bu. Jadi di Islam ada apa? Kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran. Itu nilai-nilai dalam Islam. Kemudian yang kelima, perpaduan. Islam itu mendorong persatuan dan kerjasama antar umat manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau agama. Ini sudah dilakukan di zaman Rasulullah. Jadi kalau pengikutnya tidak begitu, itu sudah keluar. Dan yang keenam adalah kebaikan. Mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi bukti keislaman kita itu harus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang selanjutnya, nilai universal Islam itu adalah keindahan. Menghargai keindahan alam dan seni sebagai manifestasi kebesaran Tuhan. Jadi lucu ya, katanya agamanya Islam tetapi anti seni. Aneh kan? Nyanyi haram, gambar haram, patung haram. Itu gagal memahami. Gambar yang haram itu bukan bikin gambar itu, bikin gambaran-gambaran tentang Allah. Karena Allah tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan. Tapi temui supaya kita terbebas dari gambaran-gambaran itu, sehingga kita tidak terjebak oleh persepsi. Itu yang haram. Yang haram itu membuat gambaran tentang Tuhan. Membuat gambar kan tidak selalu dengan pena, dengan pensil. Menggambar itu bisa dengan pikiran. Kalian jelaskan Tuhan, itu membuat gambar tentang Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa dijelaskan. Makanya karena dia tidak bisa dijelaskan, temui. Kalau sudah ketemu, gimana? Ya pokoknya begitu deh. Itu aja. Makanya orang yang tahu pasti diam. Ya. Makanya orang yang banyak bicara itu pasti nggak tahu. Kayak saya. Saya tuh pengennya ngaji itu diam aja. Saya duduk di sini diam, dan setelah 2 jam kita diam-diaman, kalian semua dapat pencerahan. Pengennya begitu. Udah teriak-teriak aja saya, kalian nggak ngerti-ngerti. Apalagi kalau diam. Oke, jadi Islam mengajarkan apa? Perpaduan, kebaikan, keindahan. Ini nilai-nilai Islam itu. Tapi saya tidak bisa jelaskan satu persatu Qur'annya, ayatnya, nggak cukup waktu. Tapi tangkap aja dulu. Buktikan kalau ini ada. Sekarang kita bicara nilai-nilai universal agama Katolik. Loh, kenapa saya di tempat ini membicarakan nilai-nilai universal agama lain? Kan supaya kita kenal.
tak kenal maka tak sayang. Kan itu supaya terowongan silaturahminya nyambung. Paham maksud saya? Dan yang saya bicarakan nilai universal. Kalau universal, nilai ini walaupun ada di agama Katolik, berlaku nggak bagi agama lain? Berlaku. Apakah nilai-nilai yang saya sebut tadi di Islam berlaku di Katolik? Berlaku, kan universal. Tetapi ada titik beratnya. Nah, coba kita baca ya. Nilai universal dalam agama Katolik, satu, membela martabat manusia. Mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Luar biasa bukan? Kan sebetulnya kita juga walaupun agamanya Islam sepakat kan dengan ini, bahwa kita tidak boleh melecehkan martabat orang lain. Apalagi ya, kita mah diajarkan di dalam Al-Quran, ketika iblis disuruh sujud pada Adam, langsung menolak kan? Betul nggak? Kenapa? Karena iblis itu melihat Adam sebagai Adam. Tapi ketika malaikat disuruh sujud pada Adam, yang dilihat malaikat bukan Adam, tapi apa? Ruhku yang Allah tiupkan pada Adam, bagian dari dirinya Allah yang ada pada diri Adam. Jadi yang dilihat oleh malaikat itu isinya Adam, yang dilihat oleh iblis itu kulitnya Adam. Nah, jadi siapapun manusia yang suka melihat kulit itu, siapa Pak? Nggak tega saya nyebutnya, ya itu. Dan manusia yang sudah bisa melihat di balik Adam itu ada isinya Adam, hakikatnya Adam adalah dia juga, ruhku yang Allah tiupkan kepada Adam. Itulah yang disebut dengan memiliki sifat malaikat. Dan kalau orang sudah bisa melihat di balik Adam ada isinya Adam, pasti tidak mungkin menyempelekan martabat orang. Percaya sama saya. Makanya dalam agama Katolik, membela martabat manusia adalah titik sentral. Menghargai hak-hak manusia dan memperjuangkan keadilan serta kesetaraan. Makanya tadi nilai universal sudah diambil oleh saya kan? Kesetaraan itu nilai universal. Kita juga yang beragama Islam pasti setuju kan dengan ini? Yang kedua, dalam Katolik, keluarga dan kebebasan beragama ini menjadi sentral. Menekankan pentingnya membangun keluarga yang kuat dan menghormati kebebasan beragama. Keluarga dianggap sebagai tempat pertumbuhan spiritual dan tempat di mana nilai-nilai moral diajarkan. Itulah tekanan dalam ajaran Katolik. Jujur, yang beragama Islam, penting nggak membangun keluarga? Penting? Maka jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, beda dikit pisah. Kalian ini gimana sih? Yang ketiga, kehidupan dan keadilan sosial. Mengajarkan pentingnya menghormati kehidupan dan mengupayakan keadilan sosial, melawan ketidaksetaraan, kemiskinan dan ketidakadilan. Setuju gak dengan ini? Universal gak ajaran ini? Kan kita juga sama kan? Bisa menerima ini? Nah, akhirnya nanti begitu kenal jadi sayang. Terowongan silaturahminya nyambung. Kasih sayang dan persaudaraan itu titik sentral dalam agama Katolik. Mengajarkan pentingnya mencintai sesama manusia dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang. Persaudaraan universal dianggap sebagai tujuan akhir, di mana semua orang bersatu dalam cinta kasih. Dialog antar agama dan perdamaian itu titik sentral berikutnya. Mendorong dialog antar agama dan kerjasama untuk mencapai perdamaian. Menekankan pentingnya menghentikan teriakan kebencian dan menjadi manusia dialogis. Ini ajaran-ajaran yang saya sarikan dari ajaran Katolik. Lanjut,
Bagaimana ajaran Kristen? Dalam ajaran Kristen, titik sentral yang pertama adalah kasih. Kasih merupakan hukum utama dalam Alkitab. Jadi di bab 13 ayat yang ke-13 dalam Korintus, dalam Matius juga di bab 22 ayat 37 sampai 39. Ini kalau Bapak Ibu membaca, di situ mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti dia sendiri. Mengasihi sesama seperti mengasihi dia sendiri. Kan Nabi Muhammad juga mengajarkan begitu. Betul nggak? Sayangilah orang lain sebagaimana kau menyayangi diri kamu sendiri. Ada irisan nggak? Ada irisan. Mengasihi orang lain berarti menekankan kepentingan mereka di atas dirinya sendiri. Kepentingan publik lebih penting daripada kepentingan kelompok. Di Islam juga ada sukacita, kegembiraan yang berasal dari dalam, tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi luar. Ini adalah sikap yang perlu dipegang dalam merintis hari, baik dalam keadaan menggembirakan maupun tidak. Makanya ada pepatah dalam agama Kristen itu, jadi dalam situasi apapun tetap harus penuh dengan sukacita. Dan ternyata itu kalau dalam ajaran neuroscientific itu yang disebut dengan hukum tarik menarik. Dan kalau kita selalu berada dalam sukacita walaupun situasi di luar sedang tidak nyaman, itu akan mempercepat situasi itu kembali kepada situasi yang kita inginkan. Hukum tarik menarik berlaku. Dalam agama Kristen diajarkan damai sejahtera. Dalam agama Kristen diajarkan kesabaran, sama seperti dalam Islam. Luar biasa? Oke. Sekarang dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, titik sentral, nilai universalnya adalah Sanatana Dharma. Ajaran yang abadi, jalan kebenaran yang universal. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hindu relevan dengan segala tingkatan intelektual, emosional manusia, latar belakang sosial budaya dan geografis. Yang kedua, Trihitakarana. Konsep ini mengajarkan keseimbangan antara tiga aspek: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Apa di Islam tidak diajarkan? Sama kan? Betul nggak? Diajarkan, itu namanya Trihitakarana. Dharma, konsep etika, konsep moral dan sosial. Kebijaksanaan dan cinta kasih, mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, mengajarkan pentingnya cinta kasih. Luar biasa. Dalam agama Hindu ada namanya ahimsa, nilai non kekerasan. Adalah prinsip penting dalam agama Hindu, mengajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup lain dan mempraktikkan kasih sayang terhadap semua makhluk dalam kehidupan. Tidak boleh menyakiti. Bahkan bukan hanya pada manusia pada semua makhluk. Luar biasa. Makanya saya selalu berdoa di awal kajian, semoga kita menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan bagi semua makhluk. Kebinekaan, nilai-nilai mendasar yang bertujuan untuk membimbing perilaku manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Itu dalam agama Hindu. Buddha, dalam agama Buddha, titik sentralnya yang pertama, nilai universalnya adalah kebaikan hati yang namanya metta. Cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk. Yang kedua, ketulusan, sada. Nilai ini berbicara tentang keyakinan dan kepercayaan. Ketulusan mengajarkan untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam ajaran Buddha dan praktik spiritual. Kejujuran, sama di Islam diajarkan. Ketenangan jiwa, cita pasadi. Nilai ini mengacu pada ketenangan batin dan ketenangan pikiran. Meditasi dan refleksi
membantu mencapai ketenangan. Belas kasih, ya, karuna, bijaksana, pana. Kan ini semua ajaran yang universal. Luar biasa kalau kita kenal, ya. Malu berbuat jahat, itu ditekankan dalam ajaran Buddha, mengajarkan untuk memiliki benteng rasa malu. Di Islam juga apa, ya? Cirinya orang beriman tuh punya benteng rasa malu, namanya waro. Waro tuh malu sama Allah, malu sama diri sendiri, malu sama sesama, ya. Ya, malu. Saya dengar kalau orang Jepang katanya baru aja dituduh korupsi sudah bunuh diri, malu, ya. Kita malah dadar, ya. Luar biasa, ya, luar biasa. Itu bentengnya kemana itu, ya? Ya, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Makanya mohon maaf, kalau dalam ajaran Buddha kan kita mengenal namanya karma, ya toh? Dalam Islam juga sebetulnya ada, cuman istilahnya lain. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan gitu, ya. Kamu berbuat baik, menciptakan sebab baik, kamu akan menerima akibat baik. Kamu menciptakan sebab buruk, kamu akan menerima akibat buruk. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Konsepnya sama, cuman kita tidak mau masuk ke dalam untuk mengenalnya. Itu yang menyebabkan harus dibuat terowongan. Yang selanjutnya kepedulian, sati. Di Islam ada nggak kepedulian? Kata Rasulullah, tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Istilahnya di sana sati, ya, kesadaran dan perhatian terhadap apa yang terjadi di sekitar. Dalam agama Konghucu ada yang namanya yen, berfokus pada empati, rasa murah hati, dan niatan baik, mengajarkan hubungan yang ideal antar sesama manusia. Setiap individu harus berbudi pekerti, rasa kemanusiaan, dan kebaikan di dalam dirinya. Bagus nggak ini? Bagus. Yang kedua, li. Li itu berkaitan dengan kepatuhan dan semua perbuatan yang benar. Ini menunjukkan bagaimana sikap batin seseorang tercermin dalam tindakan lahiriahnya. Jadi tindakan lahiriah itu cerminan dari apa yang ada di batinnya. Setuju kan? Kan nggak mungkin kan kalau isinya teh keluar kopi toh, betul nggak? Iya. Kalau keluarnya teh ya pasti tekoknya isinya teh kan. Semua yang keluar itu mencerminkan yang di dalam, ya. Orang yang suka menghujat di luar itu udah jelas amburadul jiwanya di dalam. Perlu belajar lagi itu. Makanya orang yang masih menyalahkan orang lain belum belajar. Yang sudah berhasil menyalahkan dirinya sendiri baru mulai belajar. Yang sudah tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan dirinya sudah selesai belajar. Sudah selesai belum kalian belajar? Mulai aja belum, masih menyalahkan orang lain. Betul nggak? Iya. Nyeri hati nyalahkan orang. Betul nggak? Iya. Yang suka sakit hati nyalahin orang tuh belum belajar. Ya. Itu sakit hati buatan kamu. Kan kamu yang masukkan ke dalam hati. Betul nggak? Kok nyalahin orang? Ya, sakit hati itu karena kamu tidak menyiapkan ruangan dalam dirimu untuk menerima yang berbeda dengan yang kamu mau. Itu aja masalahnya. Ya. Jadi li itu berkaitan dengan kepatuhan dan semua perbuatan yang benar. Ini menunjukkan bagaimana sikap batin seseorang tercermin dalam sikap tindakan lahiriah. Li mencakup keserasian antara ibadah, tingkah laku, adat istiadat, sopan santun, dan tata krama. Jadi tidak terpisah antara ibadah dengan adat istiadat, tata krama, sopan santun. Keren sekali. Yang ketiga, ajaran universal dari Konghucu adalah yi, menjunjung tinggi kebenaran sebagai tanggung jawab kemanusiaan dan penjaga alam. Jadi menjunjung tinggi kebenaran itu sebagai tanggung jawab kemanusiaan dan menjaga alam. Cih, ajaran kebijaksanaan. Sih, kepercayaan dan kesetiaan. Kesimpulan, apakah semua nilai-nilai universal
yang saya sampaikan dari ajaran-ajaran agama yang berbeda itu berlaku untuk semua manusia? Ini yang disebut dengan universal. Makanya kesimpulannya, kita harus tekun di ajaran, di jalan kita, di ajaran agama kita. Gak boleh mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama orang lain. Gak boleh. Tanpa harus menyalahkan jalan mereka. Keren gak kalau begitu? Maka disitulah kita akan bisa menyadari betapa pentingnya kita membangun terowongan silaturahmi. Setelah selesai kajian ini, gimana? Terowongannya sudah terbentuk di sini? Sudah terbentuk di sini terowongannya? Oke. Kalau sudah terbentuk terowongannya, kajian saya yang hari ini semoga, karena ini bersejarah, saya sampaikan di hari di mana sahabat-sahabat kita sedang merayakan Natal dan akan menjelang tahun baru tahun 2025, dan semoga kajian ini menginspirasi semua orang ya untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa kita yang luar biasa ini, dan kita jaga bangsa kita ini karena ini adalah titipan buat anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.